Tahu nggak kalian? Yang miskin juga dibayar orang untuk ngancurin orang juga banyak. Nggak taunya orang bayaran banyak. Untuk Ibu Erin, Mbak Erin melindungi anak-anaknya itu sudah sangat hebat menurut saya. Dia seorang single mom, baru saja diceraikan sama suaminya. Segala-galaknya dia, anaknya sama dia semua. Kau pikir untuk 3 anak nggak berat itu? Status langsung menjadi seorang single mom di usia yang sudah tidak muda lagi. Nggak punya adab. Masuk rumah orang, kerja lagi, ya Allah. Sama aja kayak ngotorin piring makannya sendiri, guys. Gila. Nih pakai ini nih. Mentang-mentang pakai istilahnya miskin. Lah gue sama sutradara kan gue kerja sama sutradara. Sama aja itu atasan gue hargain, gue hormatin di lokasi syuting. Gak ada gue video-video sutradara gue, gila lu. Ya sorry. Gue hanya membela berdasarkan bukti. Sampai itu ART gak bisa ngasih lihat buktinya. Makin bete gue, sumpah, asli. Sekarang aja gue udah kesel, kenapa? Karena udah jelas dia posting FB Pro. Berduit itu. Ada uangnya, tanya dia. Ya ampun, babak baru dari kasusnya ART melawan IRT. Mari kita bahas. Jadi ada unsur. Ini juga si Mbak Hera ini gue heran deh. Kok lu main-main sosmed sampai bilang tolong bantu up, tolong bantu up. Ini lu ada agenda apa sih? Itu bisa termasuk ITE lo kalau nggak terbukti kamu dianiaya. Justru yang gue lihat ketar-ketir itu malah justru si ART-nya. Makanya ke DPR lah, ke sana kemari. Kalau emang kamu benar dianiaya, sampai nggak perlu minta-minta bantuan DPR. Cukup tunjukkan bukti kamu dianiaya, udah selesai. Iya, menurut Mamski ya. Ini justru malah si IRT-nya nih, ibu rumah tangganya nih. Yang punya bukti semua, kamu berusaha untuk menyebarluaskan secara masif, secara sosial media gitu loh. Bahaya banget dong kalau semua ART bisa menekan kita yang sudah menjadi bos lah ya, menjadi majikan, bos. Gue nggak suka dengar kata majikan ya, say. Mungkin bos atau atasan mungkin ya, lebih enak disebut tuh atasan gitu ya. Enak dong kalau buat ART jadi kerja dengan atasan ya gitu ya. Terus dia pura-puranya dibilang pukul gitu kan. Udah gitu posting-posting di sosmed, diterima DPR gitu, tanpa belum ada bukti lagi. Belum ada pemeriksaan dari kepolisian. Enak dong hancurin namanya atasannya, ibu-ibu rumah tangga yang punya ART. Iya. Kalau soal misalnya harus cari pengganti, memang iya di yayasan itu kalau ada orang yang datang kerja sama kita misalnya, ternyata nggak cocok, ganti dulu gitu loh. Ganti dulu. Seperti itu. Karena kan waktu bayar ke yayasan sebelum ngambil ART kan kita bayar ke yayasan. Ada uangnya loh. Kayak uang apa pendaftaran gitu loh, say. Ke yayasan itu. Mungkin barbuk lagi disimpan dengan kepolisian, jadi nggak bisa di-up ke publik, Mamski. Ya tapi nggak boleh bikin narasi seolah-olah sudah dihajar atau apa. Nggak bisa itu cuma katanya-katanya. Nggak bisa loh, kayak begitu. Nggak boleh itu. Bisa hancur nama baik orang tanpa bukti, dan itu adalah pencemaran nama baik atau undang-undang ITE-nya bisa 6 tahun loh, say. Ya kayak NM aja, padahal NM kan bukti nyata ya, NM. Kena loh 6 tahun NM. Padahal NM bukti nyata loh. Jelas itu barang yang NM spill, jelas kan. Nah ini buktinya apa ART? Karena orang kaya. Orang kaya kalau kefitnah juga jadi plenyoh, say. Orang kaya juga kalau difitnah ya keplenyoh. Gimana kamu orang kaya orang miskin? Intinya jangan memfitnah, jangan membuat berita sebelum ada bukti. Itu loh. Enak aja kau orang kaya orang miskin. Apa urusannya?
Apa urusannya? Ya kalau nggak mau dibahas, jangan bikin berita. Suruh orang up berita, enak aja kau. Lama-lama ngelunjak itu, gue lihat. Ya miskin kaya sama saja. Urusannya di mata hukum juga keplenyok. Mau kayanya kayak apa juga habis uang, habis semuanya. Kau pikir cuma karena mulut nggak bisa dipertanggungjawabkan mulutnya itu? Bener nggak kamu di KDRT? Mana buktinya? Udah ngomong aja duluan, enak aja kau. Kemarin gue masih halus-halus ya. Nggak taunya gue lihat ada hashtagnya FB Pro. Bikin konten juga kau ART. Kau bikin konten. Kau hancurkan nama baik orang segampang itu. Aku juga bingung sayang. Tapi kulihat ini ada yang nggak benar ini. Ada yang nggak benar say. Buktinya aja gue nggak pernah lihat sampai sekarang. Biasanya Mamsi nanganin kasus itu ada buktinya terus, kelihatan gitu loh. Kalau di KDRT babak belur, hancur gitu, ada dokter yang ngomong iya saya kedatangan pasien, ada bukti-buktinya. Ini nggak ada, omong-omongannya doang. Kok kayak gitu diterima sama DPR, gue bingung deh. Enak banget dong. Gue bisa aja gue ngomong, aduh saya di KDRT sama tetangga saya, ini ditendang kepala saya, apa mana buktinya? Semua juga bisa ngomong. Apanya orang miskin itu NM itu loh. Buktinya masuk 6 tahun itu. Kamu gimana sih? Lu kira NM miskin? Lu kira NM miskin? Gak ada ceritanya mau miskin mau kaya. Intinya di mata hukum semuanya tuh sama semua. Tahu nggak kalian? Yang miskin juga dibayar orang untuk ngancurin orang juga banyak. Nggak taunya orang bayaran. Banyak. Nih gue kasih lu 50 juta. Contohnya Miss Gosong. Miss Gosong, ayo. Ih, contohnya Miss Gosong. Bayaran. Bisa. Orang-orang di daerah jangan ini ya, Mamski barusan nanganin kasus. Bayarannya cuma 250.000 untuk menghancurkan teman Mamski pengusaha. Cuma 250.000 bikin postingan. Kok pikir? Ini ART juga bingung Mamski. Kok bisa jadi FB Pro? Sementara yang satunya single mom. Udah cermek juga. Kok pikir? Emang dia punya suami? Itu single mother itu. Anak 3. Ya. Di mata hukum gak ada kaya miskin. Siapa yang memfitnah, siapa yang membuat berita hoax, masuk itu laporan palsu. Gak bisa tunjukin buktinya kalau dianiaya. Gak ada bukti, gak ada apa. Udah ngomong kesana kemari, udah bilang bantu up. Maksudnya apa bantu up? Nih, buktinya nih. Ini semuanya si ibu rumah tangga Erin ini udah ngasih nih. Kan dari yang Unia dan Manik ini kan. Terus dia tiba-tiba udah bilang, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, tolong bantu up. Nah ini berarti kan udah ada unsur dengan sengaja untuk meng-up berita kita kan. Akunnya namanya Damanik ya. Ini mesti dicari ya polisi ya. Karena tektokan ini. ART, keluar di media, saya juga lihat. Tapi saya cari bukti sampai sekarang belum dapat. Terus ada akun lagi yang mensupport. Ini mesti dilihat ya, tektokan ini. Harus tektokan. Di up kalau udah ada buktinya coy. Mamski aja bikin pemberitaan kalau udah ada bukti dari kepolisian. Sudah membuat suatu konferensi pers polisi, baru gua up. Paham kalian? Supaya nggak kena unsur undang-undang ITE. Ya? Tahu nggak lu? Bantu up. Kau pikir nggak ada undang-undang ITE? Kau pikir nggak bikin susah dirimu sendiri? Berapa sih bayarannya? 250.000, 500.000. Mana bukti penganiayaannya? Mana? Nggak ada, buktinya belum ada. Mana buktinya?
Asbun banget. Ini yang pembantu yang ART yang satunya udah ngomong ini ya. ART-nya yang satunya lagi bilang nggak ada apa-apa kok. Makanya gue bilang dengan siapa nih? Betul. Nah, mungkin saya ada potongan boleh ya. Karena gimana nih? Ini kan menanggapi. oh ini ada yang namanya Nur ya. Ada slide Di perihal soal handphone. Nah, alasan handphone yang kamu ditahan itu seperti apa sih? Mungkin ibu khawatir karena takutnya saya berkomentar yang tidak baik di luar, karena pemberitaannya kan terlalu berlebihan, jadi makanya ditahan. Tapi nanti katanya mau dikembalikan kok. Karena itu juga kan suami saya juga panik karena beritanya udah kemana-mana kan. Jadi Iya beritanya tuh bener-bener parah sih. warga panik. Jadi sebenarnya enggak. Kamu di sini baik-baik aja ya? Ya baik-baik saja, yang punya masalah kan ibu sama Mbak Hera. Saya enggak. Dia nggak ada masalah. Oh alah. Kamu sendiri ada pesan gak sih untuk keluarga kalau kamu baik-baik aja di sini? Ya Ini di rumahnya Erin. Nah ya iyalah emang begitu. Ya iya emang. Bener ini yang terbaru ya guys. Yang terbaru itu dari Mbak Nur. ART asisten rumah tangga dari Mbak Erin. Ya gue nggak kenal sama Erin. Oi. Bukan temen gue. Belum pernah kenal, belum pernah ketemu bahkan. Sama sekali. Gue cuma ngikutin kasusnya aja nih, ART sama IRT. Ya kan kalau dari pembantu atau ART asisten rumah tangga, udah nggak bilang pembantu lagi ya, saya itu zaman dulu, pembantu tuh bahasa zaman dulu. Bahasa terbaru tuh ART ya, asisten rumah tangga. Mbak Nur yang kerja di tempatnya Mbak Erin, lihat itu. Dia bilang nggak ada masalah kok, yang bermasalah memang orang itu. Gitu loh sayang. Gue kawannya siapa aja. Gue itu kawan sama siapa aja. Gue ngebela nggak peduli kawan, nggak peduli siapa. Ya, buktinya sama NM pernah bermasalah pada saat gue lihat di skincare, memang gue harus menyuarakan dengan apa yang NM lakukan dan bersaksi untuk skincare-nya. Gue angkat, gue bela tanpa dia harus menjadi temen gue bela gitu loh. Nggak perlu kenal siapa, nggak perlu. Kalau Mamski ya, lihat kasus tuh bener-bener dari dua sisi, gitu loh. Itu. Iya, gila lu. Masa lu mau main kena omon-omon apa ya? Orang yang nggak pakai bukti gitu. Kecuali ada buktinya. Kalau kan gue udah bilang di video sebelumnya. Kalau betul ada KDRT main tangan, itu memang harus. Tapi DPR juga harus ingat. Ini sudah si ART-nya sudah juga melanggar privasi dari anak-anaknya ibu rumah tangga. Yang mana ibu rumah tangga sangat menjaga privasi anak-anaknya. Supaya apa? Keamanan nomor 1 Pak, Bu, DPR. Ya bayangin aja rumah-rumah bapak-bapak, rumah Pak Saroni. Difotoin kamarnya, mau nggak Pak Saroni? Ada ART datang ke rumah bapak, baru kerja belum ada sebulan, foto-foto di kamar bapak. Gue jamin bapak ngamuk. Habis itu diposting sama dia. FB Pro, hashtagnya. FB Pro itu berbayar ya. Bapak mau difotoin rumah bapak, nomor plat mobil bapak, semua seisi rumah. Bapak lagi masak mau itu. Hah? Ku jamin Pak Saroni bakal ngamuk. Gue jamin 1000%. Masuk tuh ART rumah Bapak Saroni. Berani kau foto kau itu kamarnya Pak Saroni, kalau berani kau. Coba aku tes aku. Ngelihat masalah tuh dari dua sisi dong, ya kan? Biar adil. Kan namanya Dewan Perwakilan Rakyat.
Semua itu kan rakyat semua. Satu IRT, ibu rumah tangga, single mother, anak 3. Yang satu ART, asisten rumah tangga, punya suami, nggak tahu punya anak apa enggak dia. Tapi dia bilang anaknya majikan itu adalah suami dia. Lu juga gila, ada gila-gilanya juga lu ya, ART. Gila lu. Lu setingin anak bujangan. Bujangan lu kata suami. Tahu nggak kamu? Di luar negeri. Postinganmu itu termasuk pelecehan itu. Iya dong, coba dibalik. Kamu yang perempuannya. Terus yang videoin yang laki. Nih lagi lihat istriku. Seandainya kamu adalah seorang supir laki-laki. Lalu yang masak itu anak perempuannya Pak Haji. Apa yang akan terjadi? Ayo kita semua mikir pakai ini ya. Kesampingkanlah latar belakangnya si Mbak Erin sama Pak Haji, Andre Taulani seperti apa. Kesampingkan semuanya. Kita lihat si anak. Seandainya itu anak perempuan, anaknya Pak Haji yang perempuan. Si ART-nya ini adalah seorang supir laki-laki. Dia foto begitu, dia syuting. Mbak, aduh adekku, ini loh istriku lagi lihat. Lain ceritanya ya. Merinding saya ngomong. Lain kan ceritanya. Jangan seperti itu. Untuk Ibu Erin, Mbak Erin, melindungi anak-anaknya itu sudah sangat hebat menurut saya. Dia seorang single mom, baru saja diceraikan sama suaminya. Segala-galaknya dia, anaknya sama dia semua. Kau pikir untuk 3 anak nggak berat itu? Status langsung menjadi seorang single mom di usia yang sudah tidak muda lagi. Itu garda terdepan anak. Saya maju. Untuk itu saya bela. Erin, mau apa kamu? Dia seorang single mom, baru menghadapi perceraian yang luar biasa. Sendiri juga dia nggak punya siapa-siapa kok. Nggak punya pacar gue lihat. Emang ada pacarnya Erin? Si Mbak Erin? Nggak ada gue lihat. Dia cuma sibuk tentang anak. Tiba-tiba ada ART ngevideoin anak yang sulung. Coba dibalik itu. Anaknya seandainya perempuan. Si ART-nya tuh seandainya supir laki-laki. Kebalik semuanya pasti. Ku jamin pada bela ibu rumah tangga, bela anak. Iya dong. Kenapa ini begitu yang perempuan gak dilihat sebagai suatu pelecehan itu? Pada kemana logikanya ini, akal pikiran otaknya ini semuanya ini? Saya sampai ada yang berani bercandain suami saya, posting, bilang lagi jagain suami saya masak, seorang ART, buset, coba aja kalau lu berani, videoin anak gue gitu, atau suami gue, coba aja kalau lu berani lu, ya, gue nggak pakai pukul, gue tantang naik ke ring langsung, nggak ada gue pukul, gue bilang ayo naik ke ring lu. Jadi apa, ada jurinya, ada wasitnya. Kalau gue gebukin sampai TKO sampai KO pun aman. Kalau nggak nanti cuap-cuap. Kita nggak ngapa-ngapain, cuap-cuap. Kalau gue langsung, ayo masuk ring. Maksud lu apa? Naksir lu sama laki gue. Hah? Lu demen sama laki gue? Mau lu sama anak gue? Menggatal kau. Kalau gue begitu, menggatal kau. Enak aja kau. Suami apa? Nggak punya adab. Masuk rumah orang. Kerja lagi, ya Allah. Sama aja kayak ngotorin piring makannya sendiri, guys. Kayak gua aja udah gue bilang sama kalian kan. Kayak gua aja di lokasi syuting gitu ya. Terus pas sutradaranya gue video-videoin. Lagi lihat nih suami lagi kerja. Kan kayak begitu lenjeh gitu kan. Gila. Nih pakai ini nih. Mentang-mentang pakai istilahnya miskin. Lah gue sama sutradara kan gue kerja sama sutradara. Sama aja itu atasan gue hargain, gue hormatin di lokasi syuting. Gak ada gue video-video sutradara gue, gila lu. Terus gue bilang ini suami gue, lu pikir pakai ini. Ya kan gue udah bilang, kalau sampai ada ART berani videoin laki gue lagi masak, terus dia posting FB Pro,
dibilang itu suami, gue tantangin naik ring. Nggak gue pukul memang, nggak. Gue tantangin naik ring. Jadi saat gue bikin dia KO, nggak masalah. Masuk lu ring sama gue lu. Nggak usah lu pakai FB Pro. Gue TikToker. Lu jadiin laki gue konten. Ya, lu jadiin anak gue konten. Lu gue kontenin. Masuk lu ke ring sama gue. Masuk. Nah gitu. Lu FB Pro. Gue TikTok gue, TikToker. Mau apa lu? Jangan main-main kau ya. Enak aja lu. Apa? Lu bela-belain dia, terserah. Gue belain ibu rumah tangga. Kalau memang belum terbukti ada dia memukul, menganiaya, sorry. Gue hanya membela berdasarkan bukti. Sampai itu ART nggak bisa ngasih lihat buktinya. Makin bete gue, sumpah. Asli. Sekarang aja gue udah kesel. Kenapa? Karena udah jelas dia posting. FB Pro. Berduit itu. Ada uangnya, tanya dia. Ayo Pak DPR, lihat. Coba cek FB-nya. Itu FB Pro, Pak. Itu ada uangnya, Pak. Konten kreator itu, Pak. Masa Bapak Ibu di DPR nggak tahu sih? Ngapain, giliran gue buka aja lu. Ngapain lu, takut lu. Hah? Ini pemikirannya orang ibu-ibu ini. Ini ibu-ibu, konten kreator. Aku yang ngerti, Rek. Lo jaremu. Piye to? Kekerasan gasmu. Diapakno sih kekerasan? Oh, no buktine ora. Lek mek ngomong-ngomong tok ae lho. Yo iso, yo kabeh yo iso ngomong tok ae lho. Modal apa jenenge? Itu basin. Mek ngomong tok ae lho. Yo itu basin yo cangkemmu iku mangap. Yo iya. Lek ono KDRT yo mana buktine ngono. Ojo mek ngomong-ngomong tok rek. Sing ibu rumah tangga wis ono buktine kabeh. CCTV ono. Saksine ono, Bu Nur udah ngomong, Mbak Nur. Apa? Kowe